Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, Ketua Komite SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Yang saya hormati juga Ketua Takmir Masjid Nur Kamila SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Yang pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya lah kita dapat berkumpul dalam acara diskusi tentang identifikasi aset atau sumber daya dan pemanfaatannya di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Kemudian selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, langsung saja ini diskusi nggih. Jadi nanti monggo saran dan masukan Bapak Ibu dan juga siswa ya akan sangat berguna bagi kegiatan pada siang hari ini. Nah sebelumnya saya mungkin jelaskan dulu 7 jenis aset. Kalau kita bicara aset, tidak hanya sesuatu yang tidak hidup seperti gedung dan sebagainya. Ya, ternyata masih banyak aset-aset lain yang bisa kita gali gitu. Jadi kita jangan stuck di pemikiran bahwa aset adalah barang, bukan. Aset bisa juga disebut modal atau sumber daya. Ada 7 kategori aset ya. Yang pertama aset manusia, ini kan berarti bukan barang gitu. Makhluk hidup atau biotik begitu ya, makhluk yang hidup. Kemudian aset fisik, ini berkaitan dengan sesuatu fisik, bangunan dan sebagainya. Kemudian ada aset sosial, ini kaitannya dengan interaksi ya, sosial. Kemudian ada aset politik, di politik juga tidak serta-merta itu partai politik ya, tidak, tapi nanti kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sekolah, kemudian kebijakan kita dalam hubungan dengan masyarakat itu juga termasuk politik. Lembaga-lembaga sosial juga termasuk nanti politik. Kemudian ada aset agama dan budaya. Kemudian ada aset lingkungan alam, ya lingkungan alam sekitar begitu. Dan juga yang terakhir aset finansial, ini terkait dengan keuangan misalnya nih, terkait dengan keuangan. Nah, yang ketujuh ini nanti kita akan diskusikan dan akan kita gali kira-kira SMK Muhammadiyah 3 itu asetnya apa saja, modalnya apa saja yang tentunya itu bisa kita manfaatkan untuk kemajuan SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga dan juga untuk menciptakan pembelajaran berkualitas dan berpihak kepada murid begitu ya. Nah, selanjutnya ada paradigma berpikir aset. Jadi ada 2 hal ya, coba ini dibandingkan. Yang pertama pemikiran berbasis pada kekurangan, masalah atau hambatan. Kemudian di sebelah kanan adalah berbasis pada aset. Bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau kekurangan itu fokusnya pada masalah dan isu. Ya, sekolah kekurangan ini tuh dipikirkan terus. Tapi kalau berdasarkan aset, kita fokus pada aset dan kekuatan yang ada. Apa sih kekuatan yang dimiliki SMK 3? Gitu. Jadi kita pikirkan secara positif begitu. Kemudian berkutat pada masalah utama, ini berbasis kekurangan. Kalau berbasis aset membayangkan masa depan. Jadi kita positif terus pokoknya mikirnya begitu. Kemudian kalau berbasis kekurangan mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Tapi kalau berpikir berbasis aset, bagaimana memanfaatkan kekuatan untuk mencapai kesuksesan. Dan sampai bawah yaitu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Itu perbedaannya. Jadi diharapkan kita bisa berpikir bagaimana memanfaatkan aset yang ada. Nah, saya beri contoh pada modal manusia yang dimiliki oleh SMK 3. Itu yang pertama ada kepala sekolah berpendidikan S1, apoteker, senior, sudah sertifikat pendidik, sangat lengkap nih. Yang kedua ada guru dan karyawan, jumlah 35 orang, 3 orang magister, 26 berpendidikan S1 dan juga bersertifikat pendidik.
ada 9 dan 6 orang karyawan ini SMK. Kemudian murid sebanyak 350, bukantin, takmir masjid, pengajar TPQ dan komite. Ini juga termasuk aset gitu. Kemudian pemanfaatannya, kepala sekolah yang sudah bersertifikat pendidik sehingga mudah dalam mengembangkan program sekolah yang berpihak pada murid. Guru yang sudah S1 bahkan beberapa S2 sudah bersedik juga, ini aktif dan kreatif dalam pengembangan diri seperti workshop, seminar dan lain-lain. Murid dengan kemampuan sesuai dengan bidang kompetensi keahlian yang dimiliki serta minat dan bakat yang berbeda dikembangkan dalam kegiatan ekskul dan kolaborasi dengan pihak luar sehingga dapat berprestasi. Harapannya begitu. Nah, sekarang modal aset atau modal lingkungan atau alam, kira-kira Bapak Ibu ada pendapatnya ini, kira-kira apa yang dimiliki oleh kita ya terkait dengan modal lingkungan? Monggo, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Antara lain yang pertama terkait aset lingkungan atau alam sekitar. Yang pertama, lokasi atau letak SMK Muhammadiyah di Purbalingga sangat strategis karena berada di jalan provinsi. Kemudian juga letaknya di wilayah perkotaan. Kemudian lingkungan belakang sekolah cukup asri karena ada pemandangan alam yaitu berupa sawah. Juga dekat dengan kantor-kantor pemerintahan seperti BUMN atau BUMD. Ya, kami mengharap untuk ke depan bisa lebih baik lagi karena bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan terkait pengembangan, rencana pengembangan terkait kegiatan-kegiatan anak atau siswa. Jadi hal itu diharapkan lingkungan alam yang cukup bagus tersebut, harapan saya bisa meningkatkan pengembangan kepada terkait siswa. Oke, terima kasih Pak Firman dari Ketua Komite atas masukannya. Oke, jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama kaitannya bahwa lingkungan SMK 3 ini terletak di jalan besar itu, daerah perkotaan dan itu merupakan jalur provinsi. Kemudian yang kedua lingkungan alam di belakang tadi juga pemandangannya sawah gitu. Kemudian yang ketiga dekat dengan instansi-instansi seperti ada puskesmas mungkin di sebelah selatan, kemudian ada kantor kelurahan, ada Bank BRI dan batalion, sehingga ini merupakan aset bagi SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga dan kita harapkan nanti dapat berkolaborasi, dapat dimanfaatkan dengan baik ya. Misalkan nanti pembelajaran di lingkungan di luar kelas kan tidak masalah gitu nih Pak, sawah atau nanti kita kunjungan ke puskesmas dan sebagainya. Terima kasih Pak Firman atas sarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah modal finansial ini Bapak Ibu. Yang saya identifikasi ada beberapa hal. Yang pertama dana komite ini SPP siswa, kemudian ada dana BOS, dana BOP dari provinsi, kemudian bantuan PIP, dan ini dari kemarin ada masukan produk siswa yang dipasarkan juga termasuk aset. Ini kemudian pemanfaatannya digunakan untuk pengembangan sekolah, hasil pemasaran produk siswa digunakan untuk kesejahteraan guru dan karyawan dan juga mungkin kesejahteraan siswa. Monggo Bapak Ibu, ini kira-kira ada lagi tambahan atau mungkin pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Ini dari Pak Hestu. Terkait dengan modal finansial di SMK Muhammadiyah 3 itu ada unit usaha Bank Mini Suryalingga. Bank Mini Suryalingga, oke. Ya. Betul Pak Hestu, mantap. Bisa dimanfaatkan untuk siswa dan untuk Bapak Ibu guru dan karyawan terkait misalkan tabungan Tabungan, ya. pinjaman untuk
Oke, oke. Terima kasih Pak Hestu. Ini satu lagi berarti aset atau modal yang dimiliki oleh SMK 3. Kita punya Bank Mini Suralingga dan juga bisa digali potensinya nih Pak. Misalkan mengumpulkan tabungan untuk siswa dan Bapak Ibu guru, kemudian nanti bisa diputar kembali untuk kegiatan usaha begitu dan kembali lagi ke sekolah dan siswa dan guru. Begitu. Terima kasih Pak Hestu, tambahannya nanti akan saya tambahkan. Ibu, demikian tadi diskusi yang telah kita lakukan mengenai identifikasi aset dan atau sumber daya di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan kita bahwa SMK Muhammadiyah 3 ternyata punya banyak aset yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang pembelajaran siswa yang berkualitas dan berpihak murid, juga untuk menyusun program-program sekolah, ya, memajukan sekolah dan juga menyusun program yang kembali lagi berpihak kepada murid. Begitu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memanfaatkan aset yang ada untuk kepentingan sekolah dan kemajuan sekolah. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan masukan dan sarannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.